Yang pertama datangnya dari Akhina Fauzan di Surabaya. Nah, pertanyaan, Assalamualaikum ya Habib. Izin bertanya ya Habib. Bagaimana perang Jamal antara Fatimah dan Ali bin Abi Thalib terjadi dan apa masalahnya katanya Habib? Itu yang pertama. Perang Jamal adalah bukan antara Sayyidatuna Fatimah ya. Mari kita sebut manusia-manusia mulia dengan penuh penghormatan. Kita nyebut Fatimah dengan Sayyidatuna Fatimah, Ali bin Abi Thalib dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Ini sebagai bentuk penghormatan dan ini yang diajarkan oleh syariah. Wa man yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mereka adalah syiar-syiar agama Allah, ulama, salihin, sahabat Nabi, ahlul bait. Ini adalah syiar agama Allah, maka kita menyebutnya dengan menggunakan penuh penghormatan. Di antaranya Sayyiduna atau Sayyidatuna. Perang Jamal bukan antara Sayyidatuna Fatimah dengan Imam Ali. Sayyidatuna Fatimah istri Imam Ali. Perang Jamal antara Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa alaiha salam dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, penyebabnya kesalahpahaman aja, kemudian diprovokatori oleh para munafikin, para pembenci Ahlul Bait di saat itu. Nah, sehingga Sayyidatuna Aisyah bertindak salah dalam hal itu. Nah, semua para ulama kita salihin rata-rata menyatakan dalam peperangan antara Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyiduna Imam Ali bin Abi Thalib, posisi Imam Ali dalam hak karena beliau satu menjadi khalifah, khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantikan Sayyidina Utsman yang dibaiat oleh mayoritas sahabat Nabi, dan Sayyidatuna Aisyah menuntut suatu hal yang mana hal itu menurut Imam Ali bin Abi Thalib akan dipenuhi tapi dengan waktu yang pas, karena mereka menuntut damu Utsman, pemicu peperangan itu adalah Sayyidina Utsman dibunuh. Maka sebagian sahabat termasuk sahabat Muawiyah ini menuntut supaya damu Utsman, darahnya Sayyidina Utsman ini cepat diselesaikan, siapa pembunuhnya dan siapa-siapa yang terlibat supaya dikisos. Imam Ali bin Abi Thalib melihat hal itu akan beliau lakukan, tapi beliau menunggu tenangnya pemerintahan saat itu yang sempat goyang dengan meninggalnya Utsman dengan dibunuh otomatis ya. Hal itu muncullah provokator-provokator yang sedikit banyak ada kebohongan-kebohongan kepada Sayyidatuna Aisyah, sehingga Sayyidatuna Aisyah dengan beberapa sahabat yang lain menuntut damu Utsman. Sampailah tuntutan itu ada ketegangan. Di saat itu sudah ada kedamaian, ada kesepakatan. Dan Sayyidatuna Aisyah sempat ditegur oleh Nabi SAW jauh-jauh sebelumnya tentang kejadian ini, sudah diramalkan oleh Nabi SAW. Wala kulli hal udah ada kesepakatan, tapi muncullah provokator di mana mereka membunuh salah satu pengikut Imam Ali, kemudian yang satu membunuh salah satu pengikut Sayyidatuna Aisyah, sehingga dia pikir pengikut Imam Ali mereka menyerang. Dan pengikut Sayyidatuna Aisyah mengira pengikut Imam Ali menyerah. Padahal ini antara provokator dengan provokator tadi itu, ala kulli hal terjadilah peperangan. Wal haq ma'a Ali bin Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib.
kebenaran bersama Imam Ali bin Abi Thalib. Demikian juga dengan sahabat Muawiyah, kebenaran pada Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka istri Nabi, mereka para sahabat Nabi harus tetap ada di kepala kita, karena mereka sahabat-sahabat Nabi. Kalaupun mereka salah, tidak mengurangi derajat persahabatan mereka dengan, tidak membatalkan derajat persahabatan mereka dengan Nabi, dan tidak memperbolehkan kita untuk mencaci mereka. Maka di Zubat itu dikatakan wa ma jara baina sahabah naskutu anhu ajrul ijtihadu nusbitu. Apa yang terjadi antara sahabat Nabi dengan yang lain, antara sahabat Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah, naskutu, kita diam, jangan membahasnya terlalu dalam. Kita boleh mempelajarinya, kenapa terjadi peperangan ini Jamal, kenapa terjadi peperangan ini, ternyata boleh membahas. Tapi sampai di situ pembahasannya. Kita boleh mengatakan kebenaran pada Imam Ali, Sayyidatuna Aisyah salah, sahabat Muawiyah salah, nggak ada masalah. Memang kenyataannya seperti itu. Tapi lebih dari itu, mencaci, merendahkan, lah, itu sama sekali tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan. Nah, untuk Imam Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sudah menyatakan jauh-jauh sebelumnya, al-haq ma'a Ali haitsu dar. Kebenaran selalu bersama Ali bin Abi Thalib dalam posisi apapun. Dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan masih banyak lagi keistimewaan Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, Ustaz. Baik, untuk yang kedua nih Ustaz, apa benar Islam sebenarnya disebarkan menggunakan pedang atau perang, seperti menaklukkan Mekah atau perang nyamuk, memerangi Musailimah al-Kadzdzab katanya, dan lain-lainnya? Terima kasih Ustaz. Lah, itu tidak dibenarkan. Islam disebarkan dengan akhlak. Islam disebarkan dengan kebenaran. Nah, ajarannya benar. Enggak ada alasan siapapun untuk tidak memeluk agama Islam, karena semuanya benar dan hak. Dan di samping itu disampaikan dengan akhlak. Tentang peperangan yang terjadi, mereka cuma membela diri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah Mukarramah, beliau diserang, disakiti, didolimi, berapa banyak sahabatnya yang dibunuh, hartanya dirampas. Tapi Nabi tidak membalasnya, karena belum ada perintah untuk membalasnya. Selama tidak ada perintah untuk Nabi itu memeranginya, Nabi memilih tidak memerangi. Karena Nabi ingin mereka itu memeluk agama Allah. Nabi tidak ingin mereka mati dalam keadaan kufur. Ketika diperangi dan dibunuh, sehingga yang mati dalam keadaan kufur, dan Nabi tidak ingin itu. Nabi ingin mereka itu memeluk agama Allah. Maka selama tidak ada perintah dari Allah, Nabi tidak memerangi. Nabi memilih sabar. Sampai beliau hijrah ke Madinah, itu pun masih diganggu, masih dicegat, masih akan dibunuh. Sampai ketika beliau mau umrah bersama sahabatnya, terjadinya sulh Hudaybiyah, masih dikepung, masih dizalimi. Nabi tetap, selama tidak ada perintah dari Allah untuk membalas, Nabi memilih untuk tidak membunuh dan tidak ada peperangan. Sehingga peperangan yang terjadi itu rata-rata karena membela diri. Ketika seseorang didolimi, sahabatnya dibunuh dan diambil hartanya, siapa yang nggak mau membela diri? Siapapun akan membenarkan seseorang yang membela dirinya ketika didolimi. Ketika kita sekarang ada orang mau memukul kita, mau menyiksa kita, mau mengambil harta kita, mau berbuat jelek dengan keluarga kita, kita bela, kita hadapi, dan semua akan membenarkan hal ini. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terbukti
terutama penyebaran Islam yang ada di Indonesia. Hampir tidak ada penumpahan darah. Mereka memeluk agama Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak dan dengan kebenaran Islam.